Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Rumah Sakit Prof. Gura Denpasar menempati peringkat 3 tertinggi kasus perundungan yang merebak di sejumlah rumah sakit di Indonesia. Vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Bangli tidak bisa berlanjut karena masih menunggu kiriman vaksin dari Provinsi Bali. Beragam tapel ogoh-ogoh ditampilkan dalam pameran seni di Kabupaten Karangasem. Hujan lebat yang menerjang sebagian besar wilayah Kabupaten Karangasem menyebabkan terjadi lebih dari 4 bencana longsor di sejumlah tempat. Di Desa Kertemandala, Kecamatan Abang, salah satu rumah hancur tertimpa longsor. Pemilik rumah saat itu bersama istri sedang duduk santai. Tiba-tiba batu besar menggelinding disusul bongkahan batu tebing berguguran. BPBD Karangasem mencatat terjadi 4 musibah longsor di daerah yang sama. Siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Sambangan di Buleleng akhir pekan lalu belajar dengan pengawalan ketat petugas Satpol PP dan kepolisian karena lahan sekolah mereka terseret sengketa dengan pemilik lahan. Sekolah ditanami pohon pisang dan spanduk sehingga proses belajar siswa terganggu. BPN mengklaim sertifikat tanah sudah terbit, namun pemilik tanah minta penangguhan. Namun pemerintah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Buleleng dalam waktu dekat akan melakukan mediasi dengan warga untuk menentukan langkah selanjutnya. Warga di Kabupaten Karangasem belakangan ini khawatir. Pasalnya dalam 3 bulan terakhir, jumlah kasus gigitan hewan penular rabies atau HPR di Kabupaten Karangasem terus meningkat. Kekhawatiran warga beralasan karena menurut data Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Karangasem, sejak bulan Januari hingga April tahun ini, jumlah kasus gigitan HPR mencapai 750 kasus dan korban yang meninggal terdata 1 orang di Kecamatan Kubu. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan sudah menerjunkan seluruh vaksinator lapangan untuk melakukan vaksinasi di zona merah rabies. Sebagian besar nelayan di Kabupaten Karangasem masih mengeluh kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Padahal BBM Pertalite merupakan kebutuhan vital bagi nelayan untuk mencari ikan. Untuk membeli BBM Pertalite di SPBU, sejumlah nelayan saat ini mengaku harus mengurus berbagai persyaratan, antara surat izin melaut atau pas kecil, hingga surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi dari Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan. Menyikapi keluhan para nelayan, pemerintah Kabupaten Karangasem berusaha mencarikan jalan keluar, termasuk kemungkinan kerjasama dengan pihak swasta. Nelayan juga berharap Pemkab membuat kode batang atau barcode My Pertamina agar mereka mudah membeli BBM bersubsidi di SPBU. Gubernur Bali Wayan Koster secara tegas menolak premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan atau Ormas menjaga keamanan di Bali. Koster mengatakan TNI Polri serta unsur pecalang, Linmas, Babin Kamtimas, dan Babinsa yang tergabung dalam sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat sudah bekerja baik menjaga keamanan di Bali. Pernyataan sikap disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster di rumah jabatan Gubernur Bali Jaya Saha Denpasar pada hari Senin lalu bersama Pangdam 9 Udayana,
Kajati Bali, Ketua DPRD Bali dan Rem 1 dan 3 Wirasatya dan Kabida Bali. Gubernur mengatakan ia berwenang menerbitkan surat keterangan terdaftar Ormas dengan pertimbangan kondisi di wilayah Bali. Seorang residivis asal Banyuwangi kembali berulah. Kali ini pelaku kembali tertangkap setelah beraksi di 2 lokasi di Jemberana. Awalnya pelaku mencuri sepeda motor milik korban di Gilimanuk. Ia mengaku tidak berniat mencuri, namun ketika melihat sepeda motor dengan kunci masih tergantung, ia berubah pikiran. Setelah mencuri, pelaku kemudian menjamret ponsel dan uang tunai milik salah seorang wanita. Korban melapor dan petugas kepolisian kemudian mengejar dan meringkus tersangka di kawasan Noloan Timur. Total kerugian yang diderita kedua korban mencapai 8,6 juta rupiah. Kapal asing berbendera Cina ditangkap karena memasuki perairan Bali. Sepintas kapal ini adalah kapal penangkap ikan. Namun setelah petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeceknya, kapal berbobot 250 gross ton ini diduga digunakan mengangkut orang karena palka kapal banyak sekat sehingga mirip kamar untuk menampung orang. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan kapal memiliki sertifikat dan dokumen yang menunjukkan jenis kapal adalah kapal nelayan domestik yang diterbitkan pemerintah Cina. Petugas saat ini masih memeriksa 6 kru kapal ini. Barisan Ansor Serbaguna akan mengamankan kegiatan upacara keagamaan di Kabupaten Buleleng bekerjasama dengan pecalang desa adat setempat. Setiap upacara keagamaan di Bali membutuhkan pengamanan ekstra karena melibatkan massa yang banyak. Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor, Adin Jauharudin dalam kunjungannya ke Puri Kanginan Buleleng pada hari Senin lalu berharap kehadiran Banser bisa menjaga kerukunan dan ketertiban antar umat dan merupakan penghormatan terhadap para leluhur di Bali. Selain itu, para tokoh Kanginan menolak keras masuknya ormas berkedok penjaga keamanan karena akan merusak tatanan adat istiadat di Bali. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.